Hai, Assalamualaikum, aku Delvi. Di video kali ini aku merekomendasiin villa baru 1 jutaan dengan fasilitas lengkap dan kapasitas banyak hingga 25 orang di puncak. Dan ada giveaway menginap juga loh di villa ini. Wah, penasaran banget kan kayak gimana? Tontonin videonya sampai habis ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu support aku dengan cara subscribe, like, comment, dan share video ini ke semua media sosial yang kalian punya. And now let's move on to the review. Kali ini aku mau staycation di villa baru yang ada di puncak, yaitu Villa Ruby yang berlokasi di Megamendung, Bogor. Jadi gengs, Villa Ruby ini tuh baru aja opening di tanggal 18 Februari 2023 lalu. Masih fresh banget kan? Dan ternyata Villa Ruby ini masih satu manajemen sama Villa Awan yang bernaung dalam manajemen Queen Villa Puncak. Aku juga udah pernah review Villa Awan loh. Kalau kalian belum tonton videonya, bisa nonton setelah ini ya. Oke deh, untuk menuju ke Villa Ruby, kita bisa pakai Google Maps. Dan patokannya itu adalah nanti kita belok kiri, masuk ke jalan yang setelah Masjid Besar Nurul Huda ini. Atau bisa lihat pelang besar tulisan Tempo ya. Nah, dari sini menuju ke Villa Ruby sekitar 3 kilometeran lagi atau 15 menitan. Nah, selain lewat Jalan Raya Puncak, ada juga nih jalan alternatif lain untuk menghindari macet dan ganjil genap di weekend. Yaitu kalian bisa lewat Gunung Gelis yang exit tol Sumarekon Bogor ya. Jalanannya juga bagus dan udah coran kok. Jadi kalian bisa pilih akses jalannya sesuai dengan kenyamanan kalian. Untuk jalannya sih so far bagus ya, udah dicor juga. Cuman emang berkelok-kelok gitu gengs. Tapi insya Allah aman kok, gak ada tanjakan yang curam. Paling nanti ada beberapa jalan aja yang kurang bagus, tapi masih aman ya untuk dilewatin. Dan akhirnya kita sampai juga nih gengs di Villa Ruby. Villa Ruby terdiri dari 1 lantai dengan kapasitas maksimal 25 orang. Nah, di bagian depan ini adalah area parkir yang cukup luas dan bisa menampung kendaraan hingga 6 mobil. Lalu di area teras terdapat bangku kayu panjang untuk duduk-duduk santai. Oke geng, sebelum villa tour, aku mau kasih tahu dulu nih fasilitas outdoor yang ada di Villa Ruby, yaitu playground. Wah, asik banget ya. Jadi villa ini tuh cocok juga untuk anak-anak karena fasilitasnya yang memadai. Area playground ini berada di samping bawah yang udah dilengkapi dengan beberapa permainan seperti jungkat-jungkit, ayunan, perosotan, dan mangkok putar. Wah, ini sih seru banget ya. Anak-anak dijamin pasti bakal betah. Balik lagi ke bangunan villa dan sekarang saatnya kita villa tour. Villa Ruby memiliki area living room yang luas dengan 3 kamar tidur, 5 kamar mandi, dining room, kitchen, dan private pool. Oke, kita bahas dari living roomnya dulu ya. Jadi ruang berkumpul ini memiliki 2 area duduk. Yang pertama semacam ruang tamu yang diisi dengan 1 set tempat duduk kayu yang modelnya tuh unik banget deh. Dan dihiasi juga dengan berbagai dekorasi yang menarik dan kekinian banget ya. Sehingga membuat ruangan ini menjadi semakin estetik. Lalu di depannya masih ada area berkumpul juga, tapi suasananya tuh lebih casual gengs. Karena bisa dibilang ini merupakan entertainment room, dimana kita bisa karaokean atau nonton bareng di sini. Wah, asik banget ya. Makanya area ini tuh dibikin lebih santai agar kita bisa ngumpul dan seru-seruan. Terdapat sofa bed, karpet besar, dan 2 buah beanbag. Jadi kebayangkan nyaman banget duduk di sini. Terus di depannya terdapat Smart TV ukuran besar yang pastinya udah dilengkapi dengan WiFi, YouTube, dan Netflix. Terus enaknya lagi, Netflixnya ini udah nggak perlu login pakai akun pribadi gengs, karena udah bisa langsung masuk dan tinggal nonton aja. Nah, untuk fasilitas karaoke-nya juga nggak kaleng-kaleng nih, karena udah dilengkapi dengan sound system yang bagus, 2 buah mikrofon, dan mixer yang hasil suaranya tuh terdengar lebih jernih. Jadi kalian pasti bakal happy banget deh karaokean di sini. Di area samping terdapat 3 buah kamar tidur yang sejajar. Kita mulai dari yang paling depan, yaitu kamar tidur pertama. FYI, setiap kamar di Villa Ruby terdiri dari 2 buah single bed.
Dan masing-masing kamar memiliki kamar mandi dalam. Single bed ini idealnya untuk 1 orang, tapi kalau untuk anak-anak sih masih bisa ya, 1 kasur 2 orang. Lalu di bagian tengah terdapat meja rias tapi tanpa kursi, dan di setiap kamar juga udah dilengkapi dengan reed diffuser. Di depan tempat tidur disediakan laci dan berbagai dekorasi yang bikin kamarnya jadi makin estetik ya. Oke, sekarang kita melipir ke area pojok. Di sini ada tempat untuk ngecas dan di sampingnya merupakan private bathroom. Jadi geng, saat ini water heater itu hanya ada di kamar tidur pertama aja ya. Sedangkan di kamar lainnya tuh belum ada. Terus juga nggak disediain handuk dan toiletries. Next, kita ke pintu tengah, yaitu kamar tidur kedua. Untuk layout dan fasilitas kamarnya sih sama aja ya. Masih diisi dengan 2 buah single bed, meja rias, dan kamar mandi dalam. By the way, karena villa ini memiliki kapasitas yang besar, yaitu hingga 25 orang, jadi Villa Ruby juga menyediakan 5 matras dan 5 extra bed gratis gengs. Jadi totalnya ada 10 ya. Nah bedanya kalau matras ini tuh lebih tipis tanpa disediakan bantal dan selimut. Jadi kalian bisa bawa sendiri bantal dan selimutnya dari rumah ya. Sedangkan untuk extra bed ada di kamar ketiga gengs. Nanti aku tunjukin deh. Sama seperti di kamar sebelumnya, private bathroomnya juga persis ada di area pojok. Kamar mandi ini nggak ada water heater, handuk maupun toiletries ya. Cuma di sini satu-satunya kamar mandi yang memiliki cermin. Lanjut, kita ke kamar terakhir di paling kanan, yaitu kamar tidur ketiga. Yap, kamar ini juga masih mirroring seperti di kamar kedua dengan fasilitas kamar mandi dalam, 2 buah single bed, dan meja rias plus reed diffuser. Nah, ini dia gengs, free extra bednya sebanyak 5 buah. Jadi bedanya kalau extra bed ini tuh lebih tebal kayak kasur biasa dan udah termasuk 5 buah guling, selimut, dan bantal. Tapi kalau kita masih mau tambah extra bed juga bisa kok. Cuma harus sewa ya, yaitu Rp40.000 per bed, include bantal dan selimut. Oke, sekarang aku mau tunjukin kamar mandi ketiga di dalam villa. FYI, di dalam bangunan villa ini nggak ada kamar mandi luar ya, jadi hanya ada private bathroom. Oke gengs, aku udah beres villa tour di bagian dalam dan sekarang aku mau keluar lewat pintu belakang. Dan ini dia area semi outdoor, yaitu dining room plus dapur. Jadi bisa dibilang di sini tuh ada 3 area ya, yaitu indoor, semi outdoor, dan outdoor. Untuk meja makannya tuh ada 2, tapi yang meja makan kayu ini adalah ruang makan utamanya. Dining room ini bisa diisi oleh 6 orang dan enak banget deh karena ada di luar, jadi kita bisa makan sambil menikmati view kolam berenang. Bawaannya jadi adem gitu ya gengs. Terus di sebelahnya baru deh ada meja makan yang lebih kecil dan lebih casual gitulah, yang terhubung langsung dengan area dapur. Ukuran dapur ini lumayan luas dan fasilitasnya juga lengkap. Mulai dari peralatan masak hingga peralatan makan semuanya ada gengs. Jadi kita tinggal bawa aja bahan makanannya dari rumah dan masak di sini deh. Terus enaknya lagi kalau lagi masak nggak bakalan sumpek karena sirkulasi udaranya terjaga dengan baik. Jadi memasak pun akan lebih nyaman ya. Lanjut, sekarang kita bahas fasilitas favorit lainnya yaitu private pool. Kolam berenang ini memiliki ukuran yang sedang, nggak terlalu besar tapi nggak terlalu kecil juga. Dengan 2 kedalaman yaitu 90 cm dan 110 cm. Terus untuk anak-anak gimana dong? Tenang aja gengs, di sini udah disediain free 2 buah floaties yang bisa digunakan untuk anak-anak maupun dewasa. Jadi nggak perlu khawatir ya. Menurut aku staycation di sini tuh worth it banget karena semuanya udah termasuk ke dalam fasilitas villa tanpa kita perlu bayar lagi. Di samping private pool masih ada area lainnya dan di sini juga disediakan alat barbecue plus kipas tapi nggak termasuk arang ya. Kita bisa bawa sendiri atau titip beli ke penjaga villa. Terus ada 2 kamar mandi lainnya yang bisa digunakan juga sebagai ruang bilas. Nah di kamar mandi ini nggak ada water heater ya dan menggunakan kloset jongkok.
Kita move ke area pojok, terdapat jemuran dan dibuat area duduk yang estetik ala-ala Santorini dan tropical vibes gitu, gengs. Di sini cocok banget buat ngumpul-ngumpul, apalagi depannya tuh kolam berenang, jadi seger banget deh. Ataupun dijadiin spot foto yang instagramable. Nah, di sebelah Villa Ruby ternyata ada area cafe yang bisa kita singgahi juga loh. Dan untuk saat ini sih kafenya emang cuma buat tamu villa aja ya, karena belum ada akses untuk tamu luar. Areanya tuh luas dan kita juga bisa pesan minuman atau makanan di sini. Mulai dari cemilan, minuman saset, jajanan, bahkan Indomie. Jadi kayak semacam warung atau warmindo gitulah. Dan harganya terjangkau juga ya. Seperti ini gengs area kafenya, luas banget kan? Dan punya view yang paling juara yaitu Gunung Salak. Nanti kita lihat lebih jelas ya. Tapi sebelumnya aku mau infoin dulu fasilitas menarik yang ada di sini. Terdapat smart TV yang gede banget dan enaknya lagi kita bisa karaokean juga loh. Wah, kalau ramean udah pasti seru banget sih. Apalagi disediain juga panggung dan sound system. Fix banget kalau kalian mau bikin gathering, mendingan sewa Villa Ruby aja deh. Karena ternyata fasilitasnya selengkap ini. Dan tenang aja, semuanya udah termasuk dari fasilitas Villa Ruby ya, jadinya gratis gengs. Gimana? Recommended banget kan? Oke, sekarang aku mau kasih tahu spot terbaik untuk menikmati pemandangan Gunung Salak. Masya Allah, cantik banget gengs. Benar-benar terlihat jelas di depan mata. Kayaknya nggak perlu ngapa-ngapain, cukup duduk sambil ngeliatin Gunung Salak aja rasanya udah best healing banget sih buat aku. Karena bener-bener damai dan tenang gengs. Masya Allah, kalian harus banget sih kesini dan nikmatin view secakep ini. Dan bisa dibilang Villa Ruby adalah salah satu villa yang posisinya tuh pas di tengah dan sejajar dengan Gunung Salak. Jadinya keren banget deh. Nah, mumpung lagi ada giveaway menginap di sini, jadi kalian wajib banget ikutan ya. Untuk info lebih lengkapnya udah aku taruh di akhir video. Seperti ini suasana malam hari dari area parkir depan Villa Ruby. Dan untuk di area dalam villanya ternyata cakep banget gengs. Karena warna lampu yang digunakan adalah warna kuning, jadi suasananya tuh hangat. Terus kalian gak usah khawatir takut gelap karena lampunya banyak dan bentuk lampunya tuh unik-unik dan estetik semua gitu. Jadi cakep banget deh pencahayaannya. Nah, kalau ini adalah suasana di ruang makan, dapur, dan private poolnya gengs. Untuk ruang makan dan dapur pakai lampu warna putih. Dan menurut aku emang pas sih, karena kan kalau area dapur baiknya pencahayaannya terang ya. Jadi kalau misalnya kita mau masak atau bikin sesuatu tuh lebih jelas dan lebih terang. Sedangkan di area kolam berenang sama seperti di dalam villa, di sini dibuat suasananya tuh lebih warm dan estetik. Karena banyak lampu gantung dan lampu LED di area ini. Sebenarnya di pojok itu harusnya ada 2 lampu LED yang nyala loh gengs. Tapi kemarin cuma satu yang hidup karena satunya tuh lagi rusak. Kalau dua-duanya hidup, kebayangkan pasti makin cakep lagi. Dan aku juga mau tunjukin satu area terakhir yaitu suasana malam di area cafe. Nah seperti ini ya gengs. Walaupun aku nginepnya nggak terlalu rame, tapi tetap seru juga sih ngumpul malam-malam di sini. Kita bisa karaokean ataupun sekedar nongkrong sambil pesan menu-menu yang ada di area kafenya. Nah, yang paling pas pastinya ngopi sambil ditemani sama kue jahe. Beh, jadi bikin anget ke badan, gengs. Atau sekalian pastinya pesen mie rebus dong. Gak tau kenapa mie yang dibikin di warung-warung tuh selalu lebih enak dibanding kalau kita bikin sendiri. Setuju gak sih? Oh iya, untuk udara malam hari di area ini tuh paling dingin karena konsepnya terbuka, jadi anginnya kenceng banget ya. Aku saranin kalian untuk bawa jaket, gengs. Untuk suhu udaranya sendiri sih kemarin aku di 21 derajat Celcius dan itu udah lumayan dingin ya. Dan pastinya dari sini kita juga bisa melihat Light City View dari ketinggian puncak. Dan percaya deh, pemandangan aslinya tuh jauh lebih bagus dari yang di video. Good morning gengs, Masya Allah tabarakallah, suasana pagi harinya tuh bener-bener cerah. Jadi Gunung Salaknya juga tampak lebih jelas, keren banget ya.
Oke deh, aku udah bahas lengkap semua fasilitas hingga suasana di Villa Ruby. Nah, penasaran kan sama harga dan info giveaway-nya? Yuk disimak baik-baik info berikut ini. Akan ada giveaway menginap 1 malam di Villa Ruby untuk 1 orang pemenang. Caranya juga gampang banget, gengs. Kalian bisa pause atau screenshot video ini agar lebih jelas ya. Dan jangan sampai ada yang kelewat. Yuk ikutan giveaway-nya dan ajak juga teman atau keluarga kalian biar kesempatan menangnya lebih besar. Good luck ya! Berikut informasi harga dan fasilitas di Villa Ruby. Untuk kontak dan reservasi, kalian bisa menghubungi ke nomor berikut. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram mereka. Oke deh gengs, itu dia review dari aku tentang Villa Ruby yang highly recommended untuk staycation di puncak. Dan jangan lupa juga untuk ikutan giveaway-nya ya. Semoga informasi ini bermanfaat dan menginspirasi kalian. And see you on my next video. Bye!